Tidak mengingat waktunya terus berjalan. Dewan Penasihat Pendeta Lina, kedua Pendeta Reinhard Kansil STH, ketiga Pendeta Hero Olgo STH, empat Pendeta Victor Manapili STH MTH. Dewan Pembina Bapak Pendeta Michael Ponero, Bapak Pendeta Peggy Tulango, Pendeta Doni Yakob. Ketua Umum Bapak Pendeta Romi Pangalila SDM PDK. Ketua 1 Bapak Pendeta Muda Ronald Lambe ST. Ketua 2 Bapak Pendeta Jeffrey Nirwan STH. Namanya disebut, silakan berdiri, langsung kami posisi di depan. Lanjut, Sekretaris Umum Bapak Pendeta Michael Raul SPDK. Wakil Sekretaris Umum Bapak Pendeta Jacob Kaum STH. Bendahara Umum Bapak Pendeta Nofri Pesik MTH. Wakil Bendahara Umum Anita Mumu. Komisaris pertama Dr. Jinsi Langi SEME. Kedua Evangelis Victor Rarum SE. Departemen Kegiatan Internal dan Eksternal pertama Ibu Pendeta Ineke Momo STH. Kedua Sylvia Mongoloy. Departemen Organisasi dan Pengkaderan pertama Bapak Freddy Sanger. Kedua Pendeta Anderson Raul STH. Ketiga Pendeta Nasyud Damar STH. Departemen Advokasi Hukum dan HAM Dr. Aldur Tuaidan SH.MH. Departemen Doa Bapak Pendeta Tony Kolowai STH. Rifa Tombeng Pendeta Joni Kautu STH. Pendeta Muda Billy Bohan. Departemen Multimedia dan Komunikasi Gabriel Kampengan. Yunita Yusuf. Pendeta Randi Ramslangit. Departemen Bidiklat Romo Michael Rory. Diana Manarosyo STH dan PDK. Departemen Misi dan Oikumene Pendeta Andres Kahur STH. Pendeta Muda Sylvia Tendian Diploma 3 Sios Soronto. Pendeta Altur Wagung STH. Departemen Diakonia Pendeta Dewi Pangalia STH. Dince Kaat Pendeta Gabriel Rahman STH. Pendeta Magdalena Lamban STH. Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Wirausaha Eike Mumu. Ibu Lida Kulit. Pendeta David Manopo STH. Departemen SDM Pendeta Berni Tuyu STH. Pendeta Dev Pratakasih STH. Pendeta Audi Tuyu STH. Pendeta Jeffrey Kilapo STH. Departemen DDS Pendeta Hendra Randenu. Pendeta Dede STH. Eka Waro. Widya Meweka. Departemen Maturia Ruli Langelo. Rinto Suot. Dedi Langelo. Joni Kokong. Departemen Anak dan Remaja
Ibu Anita Tumuyu sebagai ketua, Ibu Desi Sepang sebagai sekretaris, Ibu Panesia Eka sebagai bendahara. Departemen Sosial dan Humas, Pendeta Christian Kora STH, Pendeta Steady Su STH, Pendeta Abraham Polanos STH, Pendeta Jeffrey Kilapong STH. Departemen Musik dan Sound System, Bapak Pendeta Muda Morris Mungu SE, Farok Monangi, Bram Paliheman, Nelson Saroso. Departemen Seni dan Budaya, Kiri Inarai, Mita Mongol, Aurelia Raung, Elmisi Pangalila. Departemen Kesehatan dan Olahraga, Dr. Linda Kulowai, Eskip, Ilona Tulamo, Eskip, Pendeta Dr. Frans Singala, SP Red. Pangkostad Meli Tumuyu, Panghamkan Steven Masih, Maria Memahani, Rio Maleus, Paspasus Putra Paeno, James Ambuaga, Nixon Sember, Provos Seven Kaligis, Hani Meleke, Christian Sigarlaki, Kasus Melki Tumuyu, Jeffrey Supit, Lando Kolaban, J.B. Valente, Nathan Tumiwa, John Wei Sepang, Alsan Rambi, Iwan Mamentu, Siwan Lasut, Israel Kasegen. Demikian pembacaan untuk pimpinan DPP lewat surat keputusan. Informasi sementara nanti ada sekaligus penandatanganan berita acara. Kita masuk yang kedua untuk pelantikan DPD. Baiklah, untuk mengesahkan yang terutama DPP kemudian akan diikuti oleh DPD dan DPW. Maka dari itu perlu diberitahukan sebagian sudah mencantumkan nama untuk dilantik pada tahap yang kedua karena dengan berbagai alasan, dan ada beberapa nama kurang lebih 10 orang. Mereka masuk ke jajaran Dewan Pimpinan Pusat. Mereka ada di Papua 2-3 orang, di Sumatera 1 orang, di Kalimantan Timur 1 orang, Kalimantan Tengah 1 orang, dan Jakarta 1 orang, dan Sulawesi Barat kurang lebih 2 orang, dan Sulawesi Selatan ada 1 orang. Jadi, dan Surabaya sudah memaksa kami untuk segera buka di Surabaya. Pak Pendeta Dr. John sudah mendesak kami, artinya untuk segera dibuka. Mudah-mudahan tahun depan kita doakan bersama. Jadi ada beberapa pengurus yang masuk di sini, mereka ada di daerah-daerah yang sudah disebutkan. Karena ketika kita akan melebarkan sayap dan pergi ke sana, mereka akan menerima kita dengan segala hati dan sudah berjanji untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan bersama. Oke Bapak Ibu, saya akan membaca dalam firman Tuhan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang lain, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jangan ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman
Penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu mau berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Timotius 3:8-13. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercatat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dan istri dan mengurus anak-anaknya dalam keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saudara menyatakan kehendak hati saudara untuk menerima jabatan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komando Pasukan Kristus, dengan ini kami persilakan saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Allah dan jemaat Tuhan sebagai saksi dengan tulus hati. Jadi dijawab setelah selesai membaca seluruh pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan, dengan jawab ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Coba, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Jadi ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan melalui gerejanya Tuhan untuk menjabat pekerjaan suci, yaitu jabatan sebagai Dewan Pimpinan Pusat Komando Pasukan Kristus Mission? Yang kedua, berjadikah saudara akan memegang jabatan ini dengan setia dan melaksanakan tugas pelayanan dengan iman dan penyerahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melayani jemaat dalam kasih Kristus sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Terakhir, ketiga, berjanjikah saudara bahwa dalam melaksanakan tugas akan mematuhi tata dasar dan tata tertib Komando Pasukan Kristus serta peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Komando Pasukan Kristus Mission? Saudara-saudara, apakah jawabmu? Tuhan pasti menolong dan memampukan saudara-saudara dalam mewujudkan jawaban saudara-saudara. Saudara-saudara, berdasarkan jawaban saudara-saudara dan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Pendiri Komando Pasukan Kristus Mission, maka sebagai hamba Allah, dengan ini saya atas nama Dewan Pendiri, Ketua Umum, melantik dan saudara-saudara dalam jabatan masing-masing sebagai Dewan Pimpinan Pusat Komando Pasukan Kristus. Kiranya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini, meneranginya dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Hendaklah saudara-saudara berlutut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan berlutut. Mari semua jemaat Tuhan yang ada boleh berdiri. Kita menyanyi lagu melayani lebih sungguh. Iya. Dan mari kita Dewan berdiri untuk bersama kita untuk mendoakan melayani
Allah Bapa yang Maha Kuasa yang memanggil Engkau di dalam jabatan yang suci ini, memberkati saudara-saudara dan mencurahkan kekuatan oleh Roh Kudus agar supaya pelayananmu ini memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan bahagia dan selamat bagi jemaatnya, agar kesaksianmu baik dengan perkataan atau dengan tingkah laku menjadi kesaksian kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan saudara-saudara pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komando Pasukan Kristus Mission di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri dan menghadap jemaat Tuhan. Saudara-saudara jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara kita yang telah dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komando Pasukan Kristus dengan penuh sukacita iman, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakan dan bekerja samalah dengan mereka agar gereja Tuhan atau jemaat umat Tuhan semakin bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah melantik mereka, meneguhkan dengan iman percaya, melakukan pelayanan penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa, mempersatukan gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan secara organisme, bukan secara organisasi. Karena kami adalah milik Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkarya, pakailah mereka menjadi pemimpin-pemimpin untuk semua umat-Mu ya Tuhan, dan penjala jiwa-jiwa untuk dibawa kepada kasih Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan jabat tangan tetap menghadap dulu Dewan Pendiri. Selamat melayani. Setelah ini tolong bendera diambil Pak Ketua 1, silakan diberikan kepada dari Ketua 1, kemudian geser ke Ketua 2. Mari nanti saya akan tetap di tempat ini. Masih di depan. Jadi inilah lambang Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita, Kopassus Mission. Mari kita semua berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan, dan saya akan menyerahkan petaka satu persatu untuk menggenggam Injil Kristus. Ketawa sukacita, jangan ketawa lucu. Ketawa liar. Baik, setelah itu yang sudah dilantik dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu-ibu yang berdiri silakan duduk.
duduk kembali. Kita akan lanjut dengan pelantikan DPD Sulut dan silakan Pak Ketua DPD diterima. Pak Ketua DPD diterima. Nanti 3. Ya, silakan diserahkan kepada ketua-ketua bendera, kepada ketua DPD, kemudian digenggam oleh kedua ketua DPW. Silakan genggam bertiga. Haleluya, silakan dikibarkan. Puji Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Pergilah ke segala bangsa untuk memberitakan Injil. Terpujilah Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Mohon maaf ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Selamat menunaikan tugas pelayanan penginjilan, jangkau jiwa-jiwa. Mana DPP silakan berjabat tangan. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pendiri harus 2 kali. Iya. Puji Tuhan, mohon maaf ya. Maaf Pak. Selamat. Selamat melayani dengan tulus hati. Ya Pak. Kembali ke tempat masing-masing. Banyak selamat. Selamat melayani di Komando Pasukan Kristus Mission.